Shalom, perkenalkan nama saya Sekarti, Periode Teologi semester 1, mata kuliah Formasi Spiritual, dosen pengampu Bapak Pendeta Paulus Ajeng MTH, dengan judul Kesabaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesabaran. Sabar adalah satu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan di dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan oleh individu atau seseorang di dalam kita menjalani kehidupan. Ini sering kesabaran kita diuji, yaitu melalui cobaan, tantangan, dan rintangan hidup yang kita hadapi. Kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus, pasti ada kesulitan yang kita alami. Di saat kita mengalami kesulitan dan cobaan, di situ Tuhan menguji kesabaran kita. Apakah mampu bertahan dalam situasi sulit, dan atau apakah kita malah putus asa dalam menghadapi kesulitan itu? Jadi jawabannya adalah kesabaran. Kita harus mampu menghadapi situasi sesulit apapun itu dengan suatu sikap menahan emosi serta bertahan di situasi sulit dengan tidak mengeluh. Itulah yang dinamakan dengan kesabaran. Ketika seseorang mengalami masalah, menghadapinya dengan selalu bersabar pasti dapat diselesaikan dengan baik dan membuahkan hasil yang manis. Tapi ketika seseorang mengalami masalahnya dengan tidak bersabar dan selalu emosi menghadapinya, pasti masalahnya tidak akan bisa selesai dengan baik, malah masalahnya makin bertambah besar. Di dalam nas Alkitab, Kolose pasal 1 ayat 11 mengatakan bahwa dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Di dalam nas ini mengajarkan bahwa masalah dan cobaan yang dihadapi oleh kita harus kuat dan menghadapi dengan sabar. Setiap masalah yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada. Saat kesabaran diuji, hadapilah itu, pasti semuanya dapat dilalui dengan baik karena ada kesabaran dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sini saya mengambil contoh kesabaran. Contohnya yang dialami oleh keluarga kami suatu ketika kami menghadapi cobaan hidup yang diuji oleh Tuhan. Di dalam keluarga kami, ayah saya pernah masuk penjara selama 8 bulan. Pada tahun 2018, pada saat itu saya masih kelas 2 SMA, cobaan itu sangat berat yang keluarga kami alami. Kesabaran keluarga kami memang benar-benar diuji oleh Tuhan. Ketika keluarga kami terpisah dengan ayah kami masuk penjara, sangat sulit rasanya untuk menghadapi situasi sulit itu. Dan saya sempat berpikir bertanya kepada Tuhan di dalam doa saya, mengapa harus keluarga kami mengalami cobaan berat ini, dan kapankah Tuhan keluarga kami merasakan kebahagiaan? Ketika keluarga kami menghadapi dengan bersabar, ada pelajaran dan makna yang bisa keluarga kami ambil, yaitu adalah kami dikuatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Dia selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan dengan sikap keluarga kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu ada bersama-sama dengan kami. Dengan sikap keluarga kami bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh, yaitu dengan bersabar, dan akhirnya keluarga kami mendapat jawaban. Keluarga kami mampu kuat menghadapinya dengan baik dan menghadapi cobaan itu sampai selesai. Jadi di sini saya mengambil kesimpulannya adalah tanamkan sikap kesabaran dalam diri kita. Itu tingkah laku yang positif. Dengan kesabaran, ada kesabaran, semua masalah akan kita dapat hadapi, dan di
diselesaikan dengan baik. Hidup ini harus kita jalani dengan selalu bersabar, walaupun banyak situasi sulit yang kita hadapi, tapi yakinlah bahwa kesabaran akan membawakan kita ke suatu kebahagiaan. Dikatakan bahwa sabar itu adalah sesuatu yang pahit dirasakan, tetapi hasilnya manis daripada madu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.